Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriski Rada Putri dalam mata kuliah pemodelan bisnis. Kali ini pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai navigator model bisnis. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, navigator model bisnis. Oke, definisinya terlebih dahulu teman-teman. Metode yang berorientasikan tindakan dan memungkinkan perusahaan apapun untuk mendobrak logika industri dominannya lalu melakukan inovasi model bisnis. Ya, jadi di sini kita akan melihat bagaimana sebuah model bisnis itu dibuat, gitu ya. Inovasi model bisnis itu dibuat. Ini ada bagan untuk prosesnya. Yang pertama adalah initiation, ya, tahapan initiation atau permulaan inisiasi, ya. Dimulai dengan menganalisa ekosistem yang ada. Jadi menganalisa lingkungan yang ada. Dia dengan cara melihat siapa saja yang berkaitan dengan bisnis tersebut, gitu ya. Apa yang menjadi pemicu perubahan di dalam suatu bisnis. Kemudian juga dilihat dari sisi bagan inovasi model bisnisnya. What, why, how, who, ya. Kemudian setelah itu kita masuk kepada ideation atau kita adaptasi pattern yang ada, ya. Ini kita melihat berbagai macam kondisi sesuai dengan analisa yang sudah ada sebelumnya, analisa lingkungan yang ada sebelumnya, kemudian kita lihat ide-ide apa yang bisa muncul untuk inovasi model bisnis ini. Nah, baru setelah itu kita seleksi idenya, idea selection. Setelah idea selection, baru kita masuk pada integration, ya. Baru kita lihat in detail bisnis modelnya bisa diterapkan atau tidak di perusahaan kita. Kita lihat dari internal konsistensi dan eksternal konsistensi. Baru setelah itu kita masuk kepada realization. Kita realisasi ketika sudah berhasil, sudah oke, baru kita realisasi implementation, ya. Realize the plan. Jadi kita lakukan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Kita lakukan pengetesan, kita adaptasi, baru kita masukkan kepada pasar, ya. Introduction to the market. Jadi market introduction, gitu. Ini adalah proses untuk navigator model bisnis. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada elemen-elemen model bisnis, ya. Dari sisi pelanggan, siapa konsumen yang dituju, proposisi nilai, apa yang ditawarkan kepada pelanggan, rantai nilai, bagaimana cara menghasilkan penawaran tersebut, mekanisme laba, mengapa model bisnis ini menghasilkan laba. Dan ini adalah inovasi model bisnisnya, ya, bagannya. Sudah dijelaskan di pertemuan kedua sebelumnya, di video sebelumnya. Baik. Nah, ini ada pembahasan mengenai inovasi, meniru secara kreatif dan pentingnya rekombinasi. Jadi tidak melulu inovasi itu benar-benar ide baru original yang dari nol, enggak. Tetapi bisa meniru secara kreatif dan pentingnya rekombinasi. Ya, inovasi model bisnis juga bisa seperti itu, ya. Kita bisa lihat dari variasi dari yang sudah ada di industri pasar. Tidak harus menciptakan sesuatu dari nol. Nah, 90 model bisnis itu 90 model bisnis baru itu tidaklah benar-benar baru. Jadi memang bisa yang pertama dibuat berdasarkan 55 model bisnis atau pola bisnis yang telah ada. Jadi nanti kita akan bahas atau lihat juga 55 model bisnis yang sudah ada. Kemudian bisa meniru model bisnis lain secara kreatif dari bidang industri lain dan dapat memberdayakan bisnis Anda agar menjadi yang terdepan dalam inovasi di bidangnya. Kita bisa melakukan adaptasi dari meniru model bisnis lain yang ada. Kemudian ingat, mempelajari dan memahami jauh lebih penting daripada hanya sekedar menyalin atau mencontek. Jadi kita bisa melihat, membandingkan, kita sesuaikan yang sesuai dengan perusahaan kita atau bisnis kita sendiri, gitu ya. Nah, ini ada peta navigator model bisnis, ya. Di sini ada bisnis model, ada management team, competitive environment, competitive advantage, value proposition. Di sini ada revenue model, market opportunity, organizational development, serta market strategy. Ini adalah peta navigator model bisnis. Ini menggambarkan bagaimana beberapa model bisnis saling terkait satu sama lain, membantu menentukan posisi bisnis kita ada di mana. Oh, jadi kita sebaiknya menyesuaikan dengan model bisnis yang ini dan ini, atau gabungan atau lain sebagainya, atau salah satu saja dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa model bisnis yang 55 model bisnis tadi.
ada add-on, afiliasi, aikido, lelang, barter, mesin uang, penjualan silang, e-commerce, premium, waralaba, kepemilikan bersama, dan lain sebagainya. Kemudian ada lisensi, ya, bisnis terbuka, bayar sesuka Anda, bayar per pemakaian, kustomisasi massal, dan lain sebagainya. Kemudian ada Robinhood, ada alat cukur dan silet, kemudian toko di dalam toko, ya, pasar dua sisi tanpa merek, merubah sampah jadi uang, yang berlangganan, dan lain sebagainya. Ada 55 model bisnis. Ini akan dibahas pada saat setelah UTS, kita akan bahas satu persatu model bisnisnya dari 55 model bisnis ini. Nah, betapa pentingnya meniru dan menggabungkan beberapa elemen secara kreatif. Ini ada contohnya untuk model bisnis langganan dan alat cukur dan silet. Ini sebenarnya bahasanya alat cukur dan silet ini cuma di Indonesia kan begitu saja, tapi sebenarnya kalau di bahasa Inggris ini istilahnya scissor and apa ya, lupa saya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di pertemuan yang setelah UTS. Ya, di sini untuk langganan sendiri, pelanggan membayar biaya rutin biasanya bulanan atau tahunan untuk mendapatkan barang atau jasa. Contohnya Next Media memperkenalkan langganan beraneka majalah digital di Amerika Serikat. Kemudian untuk alat cukur dan silet, produk dasarnya dijual dengan harga murah atau digratiskan. Di sisi lain, komponen habis pakai yang diperlukan untuk menggunakan dijual dengan harga mahal dan margin yang tinggi. Contohnya adalah Apple. Apple menjual lagu, software, dan e-book dengan harga murah, namun media untuk mendapatkannya dijual dengan harga yang mahal. Gitu. Nah, strategi konsep bisnis baru. Ada 3 strategi pokok untuk menghasilkan konsep bisnis baru dari 55 model bisnis yang ada tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Yang pertama adalah transfer. Model bisnis yang ada dipindahkan ke bidang usaha yang baru. Jadi biasanya model bisnis itu digunakan untuk sektor bisnis A, sekarang sektor bisnis B mencoba untuk menggunakan model bisnis yang sama. Gitu ya. Kemudian yang dua, kombinasi. Ya, memindahkan dan menggabungkan dua model bisnis sekaligus untuk diterapkan di sebuah sektor bisnis. Kemudian pengaruh. Perusahaan menggunakan model bisnis yang sukses pada produk miliknya yang lain. Jadi perusahaan ini sudah pernah menerapkan model bisnis ini, kemudian diterapkan lagi pada produk miliknya yang lain. Jadi diduplikasi gitu ya, implementasinya diduplikasi di produk yang lain. Ketiga strategi ini dapat digunakan sendiri-sendiri maupun bisa digabung atau sekaligus dilakukan gitu ya. Oke, 4 langkah navigator model bisnis. Yang pertama, kita lakukan persiapan, penyusunan ide atau konsep, kita gabungkan, dan kita akhirnya melaksanakan sebuah model bisnis yang baru. Ya, baik. Untuk navigator model bisnis, demikian. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen maupun di WhatsApp. Kemudian untuk tugas di UBLF silahkan dikerjakan. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.